uang. Insyaallah jalan kita menerima jenengan pintar-pintar terus bener. Baik. Karena ini materinya adalah program, saya harus konsekuen. Bacis kalau salah. Baik. Insya Allah pasti haji kita adalah haji tamattu. Haji itu ada 3, ifrad, qiran, dan tamattu. Apa yang tamattu? Umroh dahulu baru haji. Konsekuensinya kita bayar dam. Tapi itu yang paling ringan. Versi lain haji tamattu jenengan tangi manganku. Jenengan di sana turun balik tetap diundang haji. Tapi lucu, biayanya wis akeh, baru balik kita oleh anak putune. Ini pun jenengan itu sebenarnya aku korbanan nanti nggak diundang. Baik, Bapak Ibu, ihram. Ihram itu secara bahasa haramai harimu haram. Tapi secara istilah dimulainya seseorang atau kelompok, termasuk kelompok atau jamaah, mengenakan pakaian ihram. Jelasan buku tidak dipun bagi, kita sepakat kita ngaji secara sama. Yang kedua, nyuwun tolong sepakat kita nanti selesai sholat jamaah. Jenengan rugi, apalagi yang sudah umur 60 ke atas. Itu tidak sholat jamaah sekali, kerugian besar. 5 mestinya dengan memperoleh 25 derajat cuma dapat sih. Percaya mawon nek jenengan kondur saking mriki langsung kondur acarane mesti ono. Ono tamu, ono putu, ono. Terus salatnya kebon. Iya. Yun sewu, saya punya kawan di Pemda, begitu mau haji semangat, sampai semangatnya baru subuh, dia subuh. Niki, kula mboten ngarang Pak dia subuh. Sampai semangatnya. Bila kita nanti mundur sedikit karena setengah 3 sudah asar. Kita kalau mundur karena keilmuan bukan nopo-nopo, tapi karena mundur karena lagu ngedebus itu bukan parah. Bukan pakai sholat jamaah sekarang, karena kita sudah memulai, kita sekarang itu tetap dimulai dari sholat. Kita percaya awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama-tama kali besok dihisab niku salatipun. Mila mulai hari ini dengan kalau tidak ada uzur, jangan sekali-kali tidak salat jamaah. Eman. Baik, Bapak Ibu, kita bismillah haji tamattu. Anggap saja perjalanan kita adalah haji gelombang pertama. Kalau gelombang pertama itu ke Madinah dulu. Kalau gelombang kedua adalah di Mekah dulu. Baik. Ciri-ciri orang yang mau tidak haji itu satu, sudah dapat koper. Jadi jenengan makanya bagi haji pun pikanto koper berarti sudah makan. Pakai kopernya isinya apa, makanya diterakhir kan
dengan ibu. Kalau ibuku hal yang privasi sama yang putri, kalau yang bapak mati dengan saya. Biasanya panjenengan itu memperoleh kepastian kapan berangkat itu di bulan Ramadan, gelombang berapa, kemudian yang kedua sudah masuk kemudian kloter berapa, dengan didahului kita menyusun susunan regu kemudian karoh. Baik Bapak Ibu, ikhram. Umroh untuk yang panjenengan kemarin yang sudah umroh, saya yakin sudah banyak. Itu termasuk umroh sunnah. Di kapal umroh di sunnah. Jadi ono wong umroh koping 20 itu belum menggugurkan haji. Lah yang akan datang karena dengan tamatu umrohnya itu umroh wajib karena mau melaksanakan haji. Baik Bapak Ibu, ikhram itu anggap saja kita gelombang 1 itu dimulai panjenengan pertama di Madinah dulu. Berapa hari Bapak Ibu? Insya Allah 8 hari. Kesempatan 8 hari itu jenengan jangan disia-siakan, walaupun tidak wajib, maka jangan sampai kok absen, tidak sholat jamaah di Masjid Nabawi. Karena bismillah sholat di Masjid Nabawi ketika 1 rakaat dibanding dengan sholat di Masjid Agung Kendal, maka perbandingannya 1:1000. Kita tidak mencari pahala, itu iklannya Gusti Allah yang mengiklankan. Ya. Iklan Gusti Allah. Berarti sehari semalam 5. Iya. Ya, 5.000. Ping 10 pinten 40. Kemudian di Mekah nanti 100.000. 100.000 kali pinten 30 hari. Makanya kalau ada orang pulang haji, Pak, mendingan dong tidak sholat. Wah, aku ganjarannya suria. Suwe. Itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Baik. Ikhram kita dimulai nanti mengenakan pakaian ihram itu 7 km dari kota Madinah. Kita ambil mikot yang namanya Bir Ali. Bir itu haram, tapi ketika di Bir Ali malah tuduh. Bir. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas. Kemudian kapan kita memakai pakaian ihram? Yakni ketika kita pertama sebelum memakai pakaian ihram, maka untuk Bapak Ibu itu sangat diwajibkan untuk bersih-bersih dan bercukur. Bercukur semua rambut bapak-bapak kecuali jenggot, kumis gitu, kuku dipotong, rambut dirapikan. Kalau rambut gundul nanti persoalannya ketika kita tahalul lempar jumroh.
sewu mila mangke dengan persiapan karena sifatipun privasi jenengan bawa alat cukur sendiri. Pak cukurnya nih nek cukur di Indonesia salah cukur ya. Nyun sewu kita sudah sama-sama dewasa ya. Mboten saro kita cukurnya di sana saja. Nanti para pembimbing sudah memberikan jadwal yakni setelah 8 hari ke-9 persis ini ngapunten kita mau menghadap mati dulu. Yang tidak boleh adalah kain ikhramnya, tidak boleh diberi walaupun zafran minyak wangi yang paling mahal. Kemudian dari hotel kita memulai bacaan talbiyah. Nek teng mriki tesih latihan Bapak Ibu. Nggih, kaya timnas. Niku latihan terus sing asli mainnya kan kalau pengen teng Arab Saudi. Jadi talbiyah sesungguhnya adalah ketika kita mau memakai pakaian ihram atau mikot. Selanjutnya Bapak Ibu, jenengan nanti dengan sewu posisi kota Madinah itu ada di sebelah selatan. Ini Mekah, ini Madinah. Kemudian 7 km nanti kita mengambil mikot. Mikot itu artinya start. Itu 7 km namanya Bibir Ali. Sejak kita memakai pakaian ihram, jadi nganggone gini itu beralih, ambil air wudhu dulu. Tapi kan nanti di sana ribet memakainya di maktab. Maka di situ sudah berlaku wala rafasa wala fusuko wala jidala. Wala rafasa, jangan kamu berkata pornografi yang itu larangannya. Wala fusuko, jangan berbuat fasik. Fasik itu kenapa? Ngerti barang larangan tapi yo dilakoni atau apa itu? Darkone deh. Darkone. Iso ya bikinnya apa? Wala fusuko wala jidala, disitulah panjenengan jangan bertengkar. Yang suami istri sudah mulai dipisah naik busnya. Bisa, bapak-bapak dan ibu dipisah. Kemudian dalam perjalanan panjenengan sudah lisannya dihiasi dengan talbiyah. Larangan berikutnya adalah membunuh binatang atau berburu. Yang kedua, yang berikutnya larangan ihram itu meminang. Meminang boten nangsal kalau nikahan. Nikahan pakai tang Indonesia mawon. Dan pembimbing undang anak berkat. Jadi peminang tidak boleh apalagi nikah. Kita pada saat itu sudah fokus Bapak Ibu, kita mau beribadah. Apa yang tidak kita tinggal, rumah yang terbaik panjenengan tinggal. Ono sing kemantel-mantel sertifikat digowo, STNK digowo, BPKB digowo. Sepedenge nopo niku. Niki Mbak Yuni sing pegawai bank kan katone katane kok. Pada saat itu sudah
Sudah ketika kita mau pergi itu etika safar sudah di pasar-pasar ada. Gak STNK, gak apa-apa. KTP mau nggak usah kok, sudah gantinya KTP kan sudah ada. Iya paspor. Kemudian kita sampai ke bin Ali, maka di bin Ali nyuwun sewu kita sudah mulai patuh sama pembimbing karena di bin Ali itu pakaian podo putih kabeh, bisi podo putih kabeh. Iya bingung, nomor polisinya nggak ada tulisan bis sabar syukur, nggak ada tulisannya Arab kabeh. Kalau bis ya tekan di tekan Mekah. Tujuannya keliru nih Bang. Kita sudah mulai waspada, nanti saya pengen yang fisiknya kuat. Sahabat saya nanti depan ketua regu, bawa bendera. Di situ akeh wong hilang Bapak Ibu. Baik. Maka ketika sudah di bin Ali yang saya bagi bapak-bapak dari masjid ya, dari hotel sudah memakai pakaian ihram. Ini separuh. Ditutupnya dikerapui bukan ngomong. Tanpa tutup kepala walaupun di dalam pitches ya water. Dalam bebas ini. Bebas. Nanti pada saatnya. Paling ada pelajarannya nanti sampai ke situ. Nah, jadi gak berkepan sambil bertalbiyah. Yang sewu kita menandati sak durunge diberi pakaian oleh Mbak Rupi, kita sudah memakai pakaian sendiri. Kalau kita ingatin tuh, maka kita insya Allah akan menjadi orang yang hati-hati. Aku senang, senang. Kita kebanyakan malah pulang kan pensiunan itu pasti angkatan kita dari piro loh, berarti takutnya dari piro kita sepakat menatati memakai bahan ihram semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah itu cuma ketakwanya. Ini bis berkepang, bis bisa Bapak Ibu. Kita menuju Firdaus, kemudian sholat 2 rakaat. 2 rakaat pertama membaca al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, jamak betul besar. Maka saking rame wong itu 2 rakaat. Ya. Yang kedua maca qul huwa. Setelah itu dituntun oleh pembimbing niat apa? Umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Umrah tamu. Labbaik Allahumma umrah. Aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Semua niat ibadah ada di dalam hati, kecuali niat umroh dan haji wajib diikrarkan. Sewu di dalam hatinya kita seri bahwa saya penuhi panggilanmu untuk memenuhi umroh. Kalau yang lain-lain yang sewu saya bukan tatarannya tidak menyalahkan. Umpama ada orang yang sholat, usholi, fardhu dubi,
kemudian nawaitu somautin an atifati tadi monggo, tapi niat itu aniatu bifa'il fi'li, niat itu bersamaan dengan fa'il fi'li, dengan perbuatan. Jadi untuk sholat, untuk puasa cukup jelas, berarti niat itu saya puasa karena Allah Ta'ala. Sholat itu sama jadi untuk sholat, untuk puasa cukup jelas, berarti niat itu saya puasa karena Allah Ta'ala. Sholat itu sama, niat itu saya puasa sholat majid 4 takbir karena Allah Ta'ala. Kita kan nanti di sana bolak-balik sholat. Iya. Nah jenengan usolli ala hadal majiti arba rokaatin mustaqbilat berarti ada telat, maka bismillah saya niat sholat majid 4 rakaat. Wah, Allah Akbar. Sekali lagi niat itu bersamaan dengan perbuatan. Nah, teori hukum kan nonton orang dikatakan membunuh direncanakan itu karena sudah mempersiapkan pisaunya, mempersiapkan waktunya, ada masa jeda, jadi kan tidak harus dipateni. Kayak yang 16 orang membunuh direktur, iya, itu kan dikenakan pasal direncanakan, kan tidak harus dipateni, ada waktu jeda. Jadi sekali lagi niat yang harus diucapkan ketika kita niat umroh. Ngerti nggih? Lagi labe ke rumah umroh. Niat sajinya nanti kita ini umroh dalam rangka haji. Sepanjang jalan menuju Mekah panjenengan bertalbiyah. Kurang lebih berapa jam perjalanan Bapak Ibu? Ya 9 jam, mungkin 600 km atau lebih. Maka di tengah perjalanan jenengan ada waktu jeda untuk istirahat. Disambut oleh para mahasiswa yang dari Al-Azhar, itu caranya praktek, jenengan disambut. Kemudian nanti ya roh yang dari Kabiyah Muhammadiyah akan disambut oleh PCIM, jadi pimpinan cabang Muhammadiyah, cabang Mekah, cabang Madinah yang dikomandani Mas Hamka di sana. Lahirnya di Jabal Qutb. Oh. Pak, saya ahli hisab. Biasanya ahli hisab itu medhot terus ngata dia gampang memakai pakaian ihram nek opor. Niki kalau contohnya nggih separo mawon nggih. Sing jelas saya sudah tidak memakai. Nyun sewu mangke bagi yang berkebutuhan khusus ketua regu akan memberikan arahan sak dari pun tidak datang bil alih. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Biar panjenengan tidak ngantuk ya. Atau kalau sing ngantuk monggo. Jadi itu memakai pakaian ihram. Ada pertanyaan? Tadi yang buka keleknya itu Pak. Ya, bagus. Ya. Baik. Ceritanya kalau kita sudah memakai pakaian ihram, larangannya jelas tadi. Jangan berkata kotor, jangan berkata fasik, ojo tukaran. Nggih, sewu yang sangat rentan niku ana mriku pancen setan turun Abu Jahal itu ngoten ya. Jadi agar lanang wedok niku make mulo dari sinilah mulai hari ini kita udahlah. Kita kan berat terakhir apa sih? Tidak nesuan berat Bapak Ibu, tidak nesuan berat. Tidak nesuan itu lah dikabiai lain ya, itu mulai hari ini orang nesuan. Kalau saya yakin ini orang gemuk-gemuk kan orang
tak ngesuan. Nasi korupsi seperti wongnya pintar-pintar gitu kan. Niku buedan niku wongnya niku bujurakan mie kan lemu-lemu karena tidak pernah ngesuan. Lebih ya, putune lantas tuh falak ajana. Bocah TK saat ini bisa ceramah, janganlah kamu marah bagimu. Coba. Niki Bu dosen, kawan saya Bu bilang, tidak budi Pak, saya mau monitoring. Moni karo muring-muring gitu. Nah janjinya orang di luar itu peminum tertawa kita di Taman Sur lah kok menang wae ngantuk wae. Aku dengan ngomong ketebus, waduh dengan kota dia tamat tuh nih kota mantul nih kok. Oh ternyata tidak. Pohon memakai pakaian ihram tetap dipakai. Baik. Ceritanya perjalanan 6 atau 8 jam kita sampailah ke hotel. Maka ritmenya ketika sampai ke hotel, para pembimbing memberikan kesempatan Bapak Ibu masuk hotel dulu, nonton pakaian, dan kenapa sekarang harus kita mulai disiplin makmur? Wong haji wong umroh niku keluar dari hotel kadang-kadang ya saya sembarang itu ke jam 2 bengi yo baru keluar tanggung kan hotel yang bayang ngono kan ganti ya. Maka disiplinlah itu ketika perjalanan taruhlah dari Madinah jam 6 sore kemudian sampai ke Mekah ditambah 7 jam ya, berarti jam 1. Maka panjenengan diberi kesempatan kurang lebih 2 atau 3 jam untuk istirahat. Oh, turu. Jenengan wis suci kok turu maneh ngono. Oh, niki jenengan wis tinggal niku. Dereng tak alur. Wis diagem niki. Sewu, kula matur wong Tegal kula kan. Kula nek ngomong halus mboten saged wong dudukan halus kok. Oke. Terus diagem. Maka setelah jenengan masuk hotel, istirahat dan sebagainya, maka pembimbing akan pengumuman silakan Bapak Ibu jam telah menunjukkan pukul 2, maka siap-siap di lobi hotel. Oh sudah siap, kecuali yang ya namanya orang tidak sama, yang saya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sehat semua Bapak Ibu. Kalau ada orang yang tertunda, ya yang menstruasi itu karena anulah sunatullah. Sebab kalau ada yang tertunda, masyarakat pembimbing. Baik, ceritanya kita sudah jam 2 malam. Siap, maka pengumuman. Nah, Pak Muslim, saudara-saudara, suara Pak Muslim, tapi Pak Muslim, saudara-saudara, kita mau mengadakan umroh. Umroh itu kan namun tawaf kali 1 bulan. Maka Bapak Guru siap-siap di lobi kumpul. Kumpul. Kemudian haji itu beda dengan umroh. Ketika haji itu lautan manusia, ketika turun dari hotel maka nyun sewu kita membentuk barikade ya yang sehat-sehat ya di depan 3, 1, 2, 3 kanan kiri ibu-ibu di tengah senggolan pun gimana senggolan betul nomor lama sewu dan Kutahoro kemudian di situ kan awalas komunista itu maksudnya ada senggolan geng. Ini kan di tengah-tengah. Pada saat itu jenengan sudah hilangkan aku senggolan kok batal aku bukan kok.
dimaksud ini saya golongan orang maksudnya. Tapi kita sudah suci. Buru-buru mikir nih kok. Nanti bapak itu paling harap Pak Sugeng membentuk pagar betis, kemudian ibu-ibu ada di tengah. Ketika hotel dengan Masjidil Haram, mudah-mudahan jaraknya tidak terlalu jauh rumah. Kemarin di mana Bu ya? Ya kadang langganan kita habis falah, paling 2 km. Mudah-mudahan itu doa Bapak. Insya Allah nek menawi arah maniko dalam sing adoh. Nek nganti begitu turun di hotel, posisi panjenengan dalam keadaan suci. Sampun siap, berapa rumah. Kita memasuki Masjidil Haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqlid abwabi rahmat. Doa menku masjid mulai saat ini jenengan diapalke lebih wujud aku ya. Allahumma taqlid abwabi rahmatik. Puniku doa Allahumma taqlid rahmatik. Di buku ada, nanti di Google ada. Dibedakan antara masuk masjid dengan masuk istana. Allahumma taqlid, ya Allah, faftahli, iftah, faftah, bukalah pintu-pintu rahmat. Luar biasa Bapak Ibu, ketika masuk masjid. Begitu masuk masjid, apakah tahiyat masjid? Tidak. Orang mau umroh, mau itu tidak ada tahiyat masjid, karena nanti dengan tahiyat masjid hilang. Betul ya? Wah jangan. Jadi kita aplikasi dulu karena ada pahala yang lebih besar nanti kita tawaf. Bapak Ibu, Masjidil Haram itu derajatnya derajat tertinggi tawaf 60 derajat. Tawaf. Yang kedua sholat sunnah. Sholat sunnah bukan salah 60 derajat. Kemudian baca Quran 10. Nonton wong tawaf niku ontok pahala Bapak 10. Tapi batinnya sambil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seandainya sudah tidak ada orang tawaf, pasti sudah kiamat Bapak Ibu. Ya, teorinya itu teori gansing. Gansing panggalan. Ketika jalan, ketika berhenti, iya. Kalau di dunia tidak ada orang tawaf, dunia kiamat, sudah tidak ada yang menyebut asma Allah. Jadi baik, lebu masjid Allahumma taqlid abwabi. Ya, jangan ada sholat sunnah. Nanti sahabat saya beda yang lain akan memberikan melengkapi. Baik, ceritanya ini dari hotel pun mandap badhe tawaf. Nulis Ibu, silakan memasuki pintu masjid itu, sendalnya dimasukkan ke tas kresek. Jangan ditaruh sembarangan. 1 hari 1 malam itu pemerintah Arab Saudi melalui dinas kebersihan itu 8 truk sendal. Dan jadi kan ya sendal diselekan teng mriku ya, terus kali terus jupuk sendal wong yo kaji kan nyolong kan ya. Kaji kan nyolong sendal wong nyolong niku. Pon malah ke andalane mangke sendal jepit mawon.
Bon, ceritanya wah jam berapa? Jam 2, kemudian jam setengah 3, kemudian jam 3 masuk melalui pintu Bagus Salam, pintu yang langsung mengarah ke Ka'bah. Ya. Begitu masuk Bapak Ibu, nanti dipimpin oleh pembimbing untuk menghadap Ka'bah. Silakan nanti berdoa. Ya. Bertanyalah pada diri masing-masing. Ketika menghadap Ka'bah itu kok tidak nangis, maka bertanyalah. Bapak-bapak, silakan ditangisi. Niki pengamatan dan pengalaman. Bapak-bapak itu nangis. Bapak-bapak itu paling ngeriwin karo ibu ini. Aku Indonesia ke bolak-balik sama ibu-ibu ini. Ibu sama aku ya bolak-balik ngomong Pak nih. Ya itu ada doanya ya. Dan itu silakan dipandang karena ya Allah bolak-balik Ka'bah di Indonesia malah ditoblosin kok karena P3 sini orang. Di sana Ka'bah aslinya. Kamu ya, kita sudah mulai mau baik. Pertanyaan sahabat saya. Ngoten ya. Supaya ada ilmunya Bapak Ibu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW haji yang pertama kali itu pada tanggal tahun kedua, tahun ke-1 kedua kan belum boleh haji karena Mekah masih dikuasai orang-orang Muslim. Iya. Maka Rasulullah pengen show of force. Apa bahasa apa nih? Pamer kekuatan. Jadi nyuwun sewu, jenengan anggerono wong preman terus buta klambi ana tatone mesti sindik nopo? Tangane. Iya tangannya kan. Iya. Ternyata ini ada dasarnya Bapak Ibu. Bapak-bapak itu oleh Rasulullah iki lho wong Islam kok kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya. Allahumma iya. Itu ana maksudnya jadi pamer iki lho. Ora ana sing cacingan ngono lho. Jadi saya tak kira ya mau nek opo sih kalau dikatok-katok. Ternyata Rasulullah pengen bangga kalau punya punya umatnya kok kuat kok. Jadi maksudnya ono pamer ngono lho. Maka kita ikuti nanti tawaf yang pertama adalah tawaf untuk umroh. Saya insya Allah kita nanti akan praktek 2 kali di MTS, kemudian nanti di Fatimah Zahra. Nanti terperinci Bapak Ibu satu demi satu kita uraikan. Ya bener MTS yo kabeh palsu, dono udan yo palsu. Cuman ada miniatur Bapak, miniatur. Makanya ketika praktek kita bismillah tenanan ya. Niki ya mau tenanan gitu. Baik. Ketika kita tawaf sama Bapak Ibu hukumnya dengan sholat, cuman boleh ngomong, boleh makan. Ketika jenengan sak niki manasik ya angsal dakar. Silakan dakar. Oh, jeda 10-5 menit. Kulo diingetke ben iki. Jam berapa ben beliau. Nek sing asli niku beda guru ngomongke.
selanjutnya silakan jenengan tidak. Saya pesan Bapak Ibu, jangan ada yang batal ya. Kalau yang batal ya dibatal ketika jujur ya. Jujur karena kita posisinya suci, kembali jangan ambil, maka nanti pembimbing akan mengajari tawaf. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada doa tawaf itu cuma putaran pertama saja, tidak harus 7 kali. Silakan bukunya dibuka. Kemudian jangan terpana dengan doa nyun sewu yang dikalungkan ke sini. Ora diwaca ngono ditumbeki kancane kok. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Niki apa ya? Kemudian ini ada setengah lingkaran, tidak boleh masuk. Maka ketika jenengan sudah sampai sudut Yaman, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, mulautan. Baik, posisi rukun Yamannya ada di sini. Yaman artinya selatan. Negara Yaman itu ya di selatan. Yang kemarin Houthi nyerang itu. Nah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka jangan lupa ini salah satu tempat yang mustajab. 37 tempat dan waktu doa mustajab. Saya ulangi, 37 tempat atau ruang dan waktu yang mustajab di sini. Maka diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Sama-sama doa itu memuja Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa yang pertama, jangan lupa Bapak Ibu kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Pun dengan punya hajat apa silakan ditumpahkan di situ. Ya. Jangan lupa ditutup dengan surah Al-Baqarah ayat 200. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semula doa itu tidak komplit Bapak Ibu. Dalam riwayat surah Al-Baqarah 199 itu Rabbana atina fid dunya hasanah tok. Asinah niku ketika habis lempar jumroh Allah menegur lewat Nabi Muhammad untuk kita. Mbok yao njaluk kuwe aja cuman kebahagiaan dunia ya dunia artinya pendek, maka kita ada jangka panjang kebahagiaan akhirat. Sama-sama kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pun dengan doa apa saja, renteknya apa? Baru ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 dimensi. Dimensi pertama Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebahagiaan di dunia. Aku sementing ning dunyane sing soro, ning akhiratnya penak. Niku
Dunia itu tanaman, dia bahagia di dunia baru akhirat. Orang isone infak, isone haji karena di dunia kok. Nah, pegawai bank, pengen jadi orang yang bonafit, berani biar fit. Betul sih. Iya kan saya iklannya banget loh. Dimensi pertama bahagia di dunia, dimensi kedua bahagia di tidak itu Bapak gitu. Wakina azabannar, jangan sampai disentuh. Iya. Saya korelasikan dengan ayat ya. Ku anfusakum wa ahlikum. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Sing asli niku bapak-bapak niku aja nganti duwe bojo kok sentuh api neraka keluarga. Makanya bapak-bapak itu nyontoh. Gak ada anak sekolah iso ngaji, iso sholat, iso matematika, sing mulang itu jadi mboten guru Pak Ne. Sing asli, mula saya kok sedih kalau ada guru kok diplinteng mripate bareng bocah cak mopo, ana bocah ngerokok kok diomongi malah gurune mopo. Ya, karena saya hari ini adalah pengawas guru. Begitu saya pensiun, saya ngawasi istri saya guru, tak awasi 24 jam. Guru kok diplinteng barang, nggak ada bekas guru. Niki bapak kita niku terkenal tukang pijit kan Pak Hutori kan guru niku kan. Iya, nggak ada bekas guru. Kurang aja tuh, wakina aja benar sing ngasih gon mulang piye Bapak Ibu. Memang genetika itu dari saka ibu, Bu. Iya, uang pintar itu berarti gen ibu. Aku orang melu bapak. Jadi ana bocah pintar ki berarti ketularan. Oh, jangan nganti ngundang bojone kok. Dasar bojoku bahenol gitu. Badan hebat pikirannya enak. Bocah kok bodoh kaya ibu krungu. Wah, aku bodoh kok dipek bojone kok. Wah, orang-orang. Nggih, wakina azabannar itu tugasnya bapak-bapak itu nggih. Jadi ada 3 dimensi doa itu. Hebatnya wong Indonesia doa sapu jagat. Ning Arab longko sapu jagat ke sapune boleh ngendi. Pon. Doa ini jangan sampai kemudian kita sampai ke lampu hijau berarti 1 berapa kali? 7. Pon. Baniku. Bapak Ibu setelah sholat, setelah selesai, maka Bapak Ibu disunahkan sholat 2 rakaat di depan makom Ibrahim. Makom itu artinya tempat dulu Nabi Ibrahim berdiri. Di situ juga doa mustajab Bapak Ibu. Zaman sekarang ada tempatnya khusus. Saya yakin Bapak-Bapak yang sudah umroh, kita mereview kembali ada sholat ya, 2 rakaat. Waktu ngomong jam-jam bar sholat, kemudian berdoa, kemudian minum air zam-zam, atau dibalik minum air zam-zam. Ternyata semua minuman termasuk aqua dan sebagainya disunahkan duduk. Kalau contohnya agar apa wong tangan haji kok ngombe karo ngatek, mangan karo ngatek padha wae napa nika. Pedus, wah sing ngomong pedus aja dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika minum air zam-zam disunahkan berdiri. Luar biasa. Iya berdiri, khusus spesialis, perlakuan khusus. Jangan lupa Bapak Ibu, Allah malu ketika ada orang habis selesai tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, doanya ditolak, Allah malu. Maka monggo berdoa. Dan saya bukan menjustis ya. Kalau jamaah rahmah nyuwun tulung, begitu tawaf
kalau jamaah rahmah nyuwun tulung. Begitu tawaf, jangan foto selfie. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ketika selfie malaikat prek, kowe ngadep kamera. Iya, malaikat prek ngono wah. Saya stressing. Jamaah rahmah karena sudah diilmuni ojo anut grup yuk. Kapan foto nanti pembimbing akan sama dengan sholat. Rabbana selfie suka isi atina wa malaikatnya opo kae ngono. Ngedebus ngono. Nanti sholatnya sudah selesai, minum air zam-zam berdoa. Tapi tolong minum air zam-zamnya jangan terlalu banyak. Jam telah menunjukkan pukul 4, kan 2 jam. 2 jam nih kok. Subuh jam berapa? Jam 6 sana kan. Surong jam ojo bola balik. Ya enak anyes tapi kan iya, penyakit yang menghantui kita adalah HIV. Hasrat ingin pipis itu loh. Ngomong. Nanti kalau sudah, nanti kita masih tes satu lagi, apa? Sa'i. Pun ditutup lampu. Niki mau sing kaleng dikatoke wis tutup. Terus rampung, ambekan dhisik. Kenapa? Sampun siap Bapak Ibu untuk sa'i. Ya. Posisinya ada di sebelah kanan. Kalau Ka'bah ada sebelah kanan. Tapi Ka'bah tidak kelihatan. Ya, sudah siap. Mari Bapak Ibu. Bagi yang sudah umroh 3 kali, yang sudah umrah 10 kali, kita tanamkan pada saat itu 0. Saya bimbing umroh itu Nyun Sewu, tidak saya sebutkan namanya, sudah umroh 4 kali, ternyata hilang. Iya, hilang. Saya sudah kembali ke hotel, semua saya nangis di situ. Wong sekeluarga 5, boleh ini dijajal. Iya, ternyata di awal sudah, wah aku tahu beranda pembeli pokok. Iya. Sementara saya tahunya setelah selesai, begitu selesai ternyata jamaah saya ada yang perwira itu lihat kolonel 10 meneng malah sekda 5 nggih takone kerja itu putih Pak. Saya kerjanya buser. Saya kira buser polisi. Kalau ternyata saya guru serabutan. Iya, buser. Ya sangat tawadu merendahkan diri. Ya tawadu duit, tawarnanya duit ibu tawar. Jadi ingin saya di sana sudah memakai pamir, merendah diri. Saya buser Pak, saya aku dulu guru serabutan. Padahal saya dari mana? Selamat, ternyata itu saya di hotel tak boleh tekan esu ora balik-balik. Ternyata dia di antara Sa'i dan Ka'bah lagi wadahi banyu ngangsu ora Abdul kae. Saya kira mungkin wong banyu tawa. Ora payu-payu itu ndi kan. Oh, jangan ada. Iya, sombong. Yes, nyun sewu. Udahlah di hadapan Allah itu. Ya selesai, maka kita sa'i. Kita masih pakai sa'i sudah mulai, maka kita dimulai dari berapa Bapak Ibu sa'i? Iya, 400 meter kali 7 berapa? 2. Iya, berarti harus saya gak usah Bapak nanti hebatnya Ar-Rahmah itu nanti ada yang dorong.
Yang dorong itu ikhlas. Nggak bisa kok. Pernah dulu saya tak tegur, Pak Yai, sampun maksud saya ngesai duit itu loh. Wah, angin dorong ngesai duit jalur. Ya Rahmat tak pecat loh. Pecat. Kalau laporan ke pembimbing loh. Said itu lalu Said itu pecat. Bisa. Oh nanti sih gaji Gusti Allah. Itulah Rahmat. Nanti jangan lupa diawali dengan sofa dan inna sofa mal warwata misya akhirillah. Bolak-balik 7 kali, berarti jenengan harus sekarang mulai latihan jalan kaki 4 kali. Kemudian tadi tawaf 2 jam. Nek tawaf ning MTS dhewean kemrene niku wong makane sing ngono. Ngoten nggih. Allahumma amin saya. Sa'i 7 kali. Jangan lupa ketika di tempat-tempat mustajab sofa marwah, maka jenengan menghadap kiblat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqa wahdah wa nasara abdah wa zasunda wa samal asyara wahdah. Kayak takbiran itu lafaz badai berdoa ketika di sholat doa. Sadaqa wahdah wa nasara abdah wa zasunda wa samal asyara wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Maka pada lain yang lain la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku ditambah walahul hamdu yuhyi wa yumitu enggak apa-apa. Yuhyi artinya itu wa yumit mati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dituntut oleh pembimbing ketika berdoa itu privasi dirinya sendiri, kebutuhannya sendiri-sendiri. Betul. Di arah tidak menuntun doa. Karena betul-betul iki pengen tuku sepuh, kayak pengen duwe mantu, kayak duwe putu. Iya. Main mantu. Nanti nek nanti doanya imamnya, kadang imamnya juga iya, imamnya pokoknya kebutuhan kita itu masing-masing tidak sama. Jadi pribadi wis ping 7 rampung kembali minum air itu boleh sambil makan. Tapi nyun sewu, saya kok heran kadang-kadang kok ada yang bukannya berzikir malah ngono nyanyi yang tidak ada selamat badar apa ya boleh, tapi ya jangan yang lain-lain lah. Kadang-kadang apa goyang dompet itu agak gitu, itu masih sa'i. Maka ketika sudah selesai jangan lupa sapu bersih. Nanti Pak Carik Gandul itu paling belakang ngawasi ada jengkel enggak. Iya, sapu bersih. Sa'i niku paling kiri. Bar wis rampung nembe namanya tahallul. Dipotong rambutnya, mboten usah gundul. Gundul itu kapan? Ketika nanti kita habis lempar jumroh akobah. Bar motong rambut, nembe Bapak Ibu ininya dilepas kembali ke hotel. Maka bagi jamaah yang berhalangan hari berikutnya, orang kan tidak sama, ada yang ada yakin, maka pengumuman aku pan melu tawaf. Iya boleh, tawaf sunnah itu nilainya 60, tapi syaratnya jadi jenengan hari-hari menjelang tanggal 8 itu di Mekah itu acaranya bebas. Jenengan nanti jangan lupa bolak-balik tawaf. 1, jangan umroh lagi.
tidak mengenal umroh. Iya, nanti habis energinya. Aku apa wong calon haji kok ngombe karo ngatek, mangan karo ngatek padha wae napa nika. Pedus, wah sing ngomong pedus aja dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika minum air zam-zam disunahkan berdiri. Luar biasa. Iya, berdiri. Khusus spesialis. Perlakuan khusus. Jangan lupa Bapak Ibu, Allah malu ketika ada orang habis selesai tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, doanya ditolak, Allah malu. Maka monggo berdoa. Dan saya bukan menjustis ya. Kalau jamaah rahmah nyuwun tulung, begitu tawaf, jangan foto selfie. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin. Ketika selfie malaikat prek, kowe ngadep kamera. Iya, malaikat prek ono wah. Oh. Saya stressing. Jamaah rahmah karena sudah diilmuni, ojo anut grup yuk. Kapan foto nanti pembimbing akan sama dengan sholat. Oh, Rabbana selfie supaya si atina wah malaikatnya opo kae ngono. Ngedebus ngono. Oh. Nanti sholatnya sudah selesai, minum air zam-zam berdoa. Tapi tolong minum air zam-zamnya jangan terlalu banyak. Jam telah menunjukkan pukul 4, kan 2 jam. 2 jam nih kok. Subuh jam berapa? Jam 6 sana kan. Surung jam ojo. Bola baik. Ya enak anyes tapi kan iya, penyakit yang menghantui kita adalah HIV. Hasrat ingin pipis itu loh. Ngomong. Nanti kalau sudah, nanti kita masih satu lagi, apa? Sa'i. Pun ditutup rampung. Ini mau sing kaleng dikatoknya wes tutup. Terus rampung, ambekan dhisik. Nih, kenapa? Sampun siap Bapak Ibu untuk sa'i. Ya. Posisinya ada di sebelah kanan. Kalau Ka'bah ada sebelah sana. Tapi Ka'bah tidak kelihatan. Ya, sudah siap. Mari Bapak Ibu. Bagi yang sudah umroh 3 kali, yang sudah umroh 10 kali, kita tanamkan pada saat itu 0. Saya bimbing umroh itu Nyun sewu tidak saya sebutkan namanya, sudah umroh 4 kali, ternyata hilang. Iya, hilang. Saya sudah kembali ke hotel, semua saya nangis di situ. Wong sekeluarga 5, boleh ini ning dijajal. Iya, ternyata di awal sudah, wah aku tahu berada di Limoko. Iya. Sementara saya tahunya setelah selesai, begitu selesai ternyata jamaah saya ada yang perwira itu letnan kolonel 10 meneng malah sekda 5. Anggere takone kerja itu putih Pak. Saya kerjanya buser. Saya kira buser polisi. Kalau ternyata saya guru serabutan. Iya, buser. Iya, sangat tawadu merendahkan diri. Ya tawadu tawarnanya duit ibu tawadu. Jadi nyun sewu di sana sudah memakai panggil merendah diri. Saya buser Pak, saya aku dulu guru serabutan. Padahal saya tidak 5 itu.
Selamat, ternyata itu saya di hotel tak boleh tekan esok ora bari-bari. Ternyata dia di antara Sae dan Ka'bah lagi wadahi banyu ngangsu ora betul kae. Saya kira mungkin wong banyu tawa. Ora payu-payu itu ning-ning kan. Oh, tawa. Jangan ada. Iya, sombong. Yes, nyun sewu. Udahlah di hadapan Allah itu. Dah selesai, maka kita sa'i. Kita masih pakai sa'i sudah mulai, maka kita dimulai dari berapa Bapak Ibu sa'i? Iya, 400 meter kali 7 berapa? 2. Iya, berarti harus saya gak usah Bapak nanti hebatnya Ar-Rahmah itu nanti ada yang dorong. Yang dorong itu ikhlas. Nggak bisa kok. Pernah dulu saya tak tegur, Pak Yai sampun sa'i sampun. Maksud saya ngesai duit itu loh. Wah, angin dorong ngesai duit jalur. Ya Rahmat tak pecat loh. Pecat. Kalau laporan kok bingung loh. Sa'i itu lalu sa'i itu pecat. Bisa. Pun nanti sih gaji Gusti Allah. Itulah Rahmat Bapak. Nanti jangan lupa diawali dengan sobat dan inna sofa mal warmata misya akhirillah. Bolak balik 7 kali, berarti jenengan harus sekarang mulai latihan jalan kaki 4 kali. Kemudian tadi tawaf 2 jam. Nek tawaf ning MTS dhewean kemrene niku mau makane sing ngono. Ngoten nggih. Allahumma amin saya. Sa'i 7 kali. Jangan lupa ketika di tempat-tempat mustajab sofa marwah, maka jenengan menghadap kiblat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqa wahdah wa nasara abdah wa zasunda wa samal asaba wahdah. Kayak takbiran itu niku lafaz badhe berdoa ketika di sholat Allah. Sadaqa wahdah wa nasara abdah wa zasunda wa samal asaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku ditambah walahul hamdu yuhyi wa yumitu, tidak apa-apa. Yuhyi artinya itu wa yumit mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dituntut oleh pembimbing ketika berdoa itu privasi dirinya sendiri, kebutuhannya sendiri-sendiri. Betul nggih? Di Ar-Rahmah tidak menuntun doa. Karena beda-beda, iki pengen kuku sepur, kayak pengen duwe mantu, pengen duwe putu. Iya. Main mantu. Nanti nek nanti doanya imamnya, kadang imamnya juga imamnya pokoknya kebutuhan kita tuh masing-masing tidak sama. Jadi pribadi wis ping 7 rampung kembali minum air itu boleh sambil makan. Tapi nyun sewu, saya kok heran kadang-kadang kok ada yang bukannya berzikir malah ngono nyanyi yang tidak ada lawat badar apa ya boleh, tapi ya jangan yang lain-lain lah. Kadang-kadang apa goyang dompet itu agak gitu, itu masih sa'i. Maka ketika sudah selesai jangan lupa sapu bersih. Nanti Pak Carik Gandul itu paling belakang ngawasi ada jaga-jaga enggak. Iya, sapu bersih. Sa'i niku paling keri. Bar wis rampung nembe namanya tahallul.
dipotong rambutnya, mboten usah gundul. Gundul itu kapan? Ketika nanti kita habis lempar jumroh akobah. Bar motong rambut, jamaah yang berhalangan hari berikutnya. Orang kan tidak sama, ada yang ada sakit maka pengumuman. Aku pan melu tawaf, iya. Boleh, tawaf sunnah itu nilainya 60 tapi syaratnya jadi jenengan hari-hari menjelang tanggal 8 itu di Mekah itu acaranya bebas. Jenengan nanti jangan lupa bolak-balik tawaf. Satu, jangan umroh lagi. Tidak mengenal umroh. Iya, nanti habis energinya. Aku tak ngumrohke besanku atau enggak? Habis pertanyaannya mikotnya di mana? Umroh. Nanti habis energinya bolak-balik sarungahmu ya sunatannya. Sudah umroh sekali saja. Yang lain tawaf. Tawaf sunnah nilainya berapa? 60. Kita sudah tahalul. Mohon. Itu ceritanya pulang kampung ini disimpan dikubahe dienggo tanggal 8. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek sedikit. Setengah 3. Setengah 3 kita tuntaskan sampai jam 3 kurang 10. Ada tanya jawab. Nanti yang jawab tidak harus saya. Ini pakar-pakar. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Nah, belum. Betul. Jadi tadi sudah saya tunjukkan. Ini nanti bukunya semacam ini. Nanti ada buku 1, ada buku 2, gitu ya. Buku 1 ini tuntunan praktis haji, yang 1 tuntunan sholat. Tuntunan sholat. Kemudian ini buku doa. Nanti ada. Sebetulnya sudah ada sebagian, tapi nanti ada yang dapat, ada yang tidak. Jadi, nah, kita tunggu sampai lengkap. Monggo ibu bapak yang mau bertanya lagi. Oke. Gimana? Baik, ibu-ibu pakaian ihramnya kan? Yang menjawab ibu kita. Ya, jadi ibu pakaian ihram ibu-ibu ya seperti ini sudah pakaian ihram. Ya, jadi menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka, kecuali yang sudah terbiasa pakai niqab. Ya, silakan. Kalau kita tidak terbiasa pakai niqab, ya tidak usah pakai niqab. Gitu nggih? Warna putih atau hitam atau bola bonteng bebas, sunahnya putih, tapi seterusnya sebetulnya tidak harus. Kemudian yang bapak-bapak, kalau tadi disarankan untuk sering-sering tawaf sunnah, ya, yang ada di area. Jadi ini perkembangannya berbeda-beda. Ketika saya haji, perempuan laki-laki sholat di pelataran Ka'bah boleh. Ya, jadi hanya ini barisan laki-laki, nyambungnya barisan perempuan itu boleh, tapi ada kelompoknya gitu. Tidak laki perempuan campur, tidak seperti itu. Itu waktu saya haji. Ketika umroh 7 tahun kemudian ternyata tidak boleh perempuan berada di area pelataran. Nisawaro harus di bagian belakang. Nah, di bagian belakang. Dan laki-laki yang bisa di bagian pelataran hanya laki-laki yang berpakaian ihram. Sehingga ketika bapak meskipun sedang tidak tawaf wajib tapi mau tawaf sunnah, maka datangnya ke masjid harus pakai ihram. Ini hukumnya tidak ngampuni tapi ngakali. Nah, mohon maaf itu keadaannya seperti itu. Hanya ketika ihram yang sesungguhnya bapak tidak pakai pakaian yang berjahit, ya, jadi tidak pakai kaos dalam, tidak pakai celana dalam. Nah, kalau
pas tawaf sunnah itu mau pakai celana dalam silakan, kan tidak dicek gitu. Ngoten nggih Bapak. Jadi yang ibu-ibu mau setiap hari ke sana karena ada pintunya khusus, pintu untuk masuk ke area pelataran Masjidil Haram. Ngoten Ibu, ada lagi pertanyaannya? Nggih. Pakaian ihram perempuan telapak tangan ini ada yang mengatakan tidak ya, jadi aurat perempuan itu sampai pergelangan. Nah artinya seperti ini saja sudah ihram. Tetapi jamaah haji Indonesia luar biasa tertib. Nah kita sampai pas kudu nganggo kaos tangan yang telapak tangannya terbuka, lebih bagus, tidak apa-apa. Maka dia Ibu, artinya ketika Ibu nanti melihat kok orang nganggo kaos tangan, nggak usah seperti itu karena ini juga bukan aurat. Gitu ya. Jadi ini bukan aurat, tidak pakai kaos tangan tidak apa-apa. Saya biasa sholat seperti ini saja Bu. Jadi tidak, saya kemana-mana sering tidak pakai mukena, tidak bawa mukena. Jadi ini sudah pakaian ihram perempuan. Ada lagi? Oke. Bahwa pada waktu saat ini itu selain doa-doa yang dibacakan tadi, ada waktu tadi tempatnya di mana? Apakah di sofa Marwah berhenti dulu atau bagaimana? Atau lanjut sambil berdoa sambil jalan? Enggak Bapak Ibu, setiap berdoa yang afdal itu menghadap kiblat. Saya kalau doa terakhir jenazah di kuburan, saya pasti menghadapnya kiblat. Maka sebelum sa'i yang kedua, ketiga dan seterusnya, itu pasti pembimbing berhenti dulu di Safa dan Marwah menganggap iya dan nilai Allah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wasodaqah wahdahu terus berdoa. Jadi ada masa tidak orang Melayu betul. Karena doa orang Melayu terus nek badhe diparing malah ucul mah. Bapak Ibu, kemudian tadi kita ini kan gampang, lebih alur saat ini Bapak Ibu, Bapak-bapak nanti banyak yang menawarkan untuk cukur, ya cukur semua. Maka mari mulai sekarang jawab mukrota besok saja, karena kita pakasar posisi kita iya menyakiti hati orang. Pun jangan mawon. Karena malam itu nanti benernya nawarin apa bersop itu loh. Maka jawab gampang nanti dia. Jadi kita mulai menyampaikan bikin hati orang enak kok. Nanti cukurnya itu kan cuma dikulit saja. Cukur itu kalau ketika nanti sudah gampang dulu. Kita tadi sudah jam 5 tidak akan pulang Bapak. Kita tahajud sambil berarti sholat. Rata-rata Arafah itu umrohnya malam hari, kemudian sholat jam 2 disambung tahajud, disambung. Iya. Nanti pembimbing Arafah itu ngerti tempatnya pipis di sa'i itu nanti ditunjukkan. Itu juga. Kayaknya sebelah selatan sudut itu paling pada itu nanti buka. Sambil selonjor dicetak, alhamdulillah hari ini kita sudah umroh. Nanti penjenengan gelarnya haji umroh pun. Jadi dengan haji umroh pun nanti haji umroh. Nanti kita sudah mulai menata buka besok saja. Jadi pertanyaan ibu kita tadi,
yang mustajab di bukit Safa dan Marwah nanti mesti berhenti dulu. Tadi ritmenya dituntun lafaz yang pertama, tapi ketika sudah berdoa maka kita punya azam, punya kemauan sendiri. Azam punya kemauan sendiri. Pun kembali ke hotel istirahat. Nanti pelajaran berikutnya apa-apa dan sebagainya. Kemudian nanti diberi kesempatan oleh pembimbing foto. Pesan saya jangan ketika tawaf. Eman Bapak Ibu. Iya. Berapa sih 90 juta kok entak ning kono. Iya, malaikat itu prak opo ina salat prak no. Langsung jawab dengan mboten mireng. Ngoten ya. Ada lagi sambil nunggu ada, terus kita salat asar bersama-sama. Monggo. Bapak-bapak. Sudah. Ya, nggih abdi asar. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu, menawi kawula menyampaikan sekali lagi saya tidak ulang. Kita sinau bersama-sama. Kula nggih bahwa kitab-kitab yang lain yang sahih dan sebagainya itu kula nek mboten ngoten nggih kula mboten maca. Kula nyuwun ngapunten kang kata Bapak Ibu, menawi angin kula menyampaikan kirang berkenan di hati panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kembalikan ke penata acara. Monggo Ibu. Baik, Ibu yang sudah disampaikan Pak Mukmin tadi, yang pertama apa? Ihram. Pakaian ihram itu dipakai kapan? Dari hotel, ya. Kalau gelombang 2 dari bandara, dari Solo sudah pakai pakaian ihram. Ngaten nggih? Jadi kalau yang gelombang 2 nanti dari Solo sudah pakaian ihram, tapi seringkali masih pakai celana. Nanti di pesawat akan diingatkan untuk lepas celana kemudian mulai. Nah itu berarti di pesawat nanti harus ngeleseke celana dalam. Kalau mau dari Solo sudah tidak pakai celana juga tidak apa-apa. Gitu nggih? Nanti akan diingatkan untuk melafalkan niat. Berarti kita niatnya di atas Yalamlam. Karena kita landing di King Abdul Aziz. Kalau dari Madinah nanti akan melewati Bir Ali, Bir Khulaifah gitu. Nah, bedanya di situ. Kemudian yang kedua yang disampaikan Pak Mukmin, yang harus diingat pakaian ihramnya apa tadi? Jangan harum. Ya, yang badannya khusus bapak-bapak saja. Tapi ibu-ibu tidak boleh. Ibu-ibu tidak boleh pakai minyak wangi. Ya, sampai kita ikhtiarkan sabunnya juga sabun yang tidak berbau harum, tidak harum. Ya, khusus ibu. Hand body hindari, yang berbau wangi hindari. Ngaten nggih? Nah, kemudian setelah ihram, pakaian ihram perempuan ini, pakaian ihram laki-laki ketika tawaf saja yang diperlihatkan ketiak kanan. Tapi ketika di luar tawaf bisa dikurkopkan. Ya, bisa untuk menutup punggung. Nah, kemudian setelah tawaf yang disampaikan tadi baru ihram ya, kemudian tawaf ya, tawafnya berapa putaran? 7 putaran. Jadi setiap putarannya ada doa. Kalau yang di Kemenang doanya panjang, mau dibaca silahkan, tetapi pastikan ketika tiap putaran itu ada doa yang untuk sendiri. Ketika tawaf pun ada tempat mustajabah. Semua saat kita berkeliling Ka'bah itu adalah tempat yang bagus untuk berdoa. Wabil khusus adalah di depan antara Hajar Aswad dengan
pintu Ka'bah, ya kan? Itu tempat mustajabah untuk berdoa. Silahkan dilafalkan doa-doa yang terbaik, pakai bahasa sendiri boleh, tetapi bahasa Arab yang ada tuntunannya jangan ditinggalkan. Ya, itu tawaf. Hitungannya mau pakai karet, mau pakai apa silahkan, tapi kalau bareng-bareng nanti jangan sampai bertengkar. Ini enam pes itu, nah jangan sampai seperti itu, gitu ya. Jadi jadi kalau kita ada imamnya enak tinggal manut gitu. Tetapi paling tidak kita punya hitungan sendiri, ya dari Hajar Aswad. Dan pastikan tadi sudah diingatkan jangan sampai kentut diam saja, karena tawaf itu sama dengan sholat. Ya, jadi ketika kentut, ya kan hanya kentut, kalau pipis jelas kita tahu batal, tapi kentut kan kita bisa diam saja. Mak pasti kentut apa ora begitu itu enggak. Nah ini, jadi pastikan kita mengenali. Kadang-kadang ada kentut yang dari perut saja. Ketika orang yang asam lambungnya tinggi, seperti klutuk-klutuk, nah kerucuk-kerucuk seperti berasa lapar itu, nah itu kan bukan kentut. Yang namanya kentut itu yang keluar dari dubur. Ya, keluar dari dubur ada bunyi atau ada angin pas, nah seperti itu. Itu ya Bu, dikenali. Kita lebih mengenal diri kita. Ini kentut atau suara kentut di perut. Kadang-kadang sampai bunyinya juga di perut, tapi hanya di perut. Kita mengenal diri kita. Nah, tawaf itu sama dengan sholat, sehingga jangan sampai batal. Kalau sa'i boleh, ya boleh batal, karena apa yang dilakukan kita saat tawaf? Berhenti, kita mengingat posisi kita di mana, sudah berapa putaran, ya. Tapi jangan metal langsung, minta izin minimal ke ketua regu. Ya, nanti kita ada sistem ketua regu, ada ketua karom rombongan. Nah, jadi kalau mau langsung saya tahu tempat wudhunya, atau wudhunya pakai wudhu minimalis, pakai air zam-zam. Nah, yang pakai segelas saja berarti kan menuju ke tempat zam-zam. Nah, nanti nyambungnya yang lain sudah berhenti, berarti jenengan masih nambah. Ya, meneruskan sendiri atau ya seperti sholat masbuk. Ya, jadi nambah rakaat sendiri kalau sholat. Nah, kalau ini nambah putaran. Nah, tadi kemudian begitu selesai tawaf, sunahnya tadi apa? Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, di belakang makam Ibrahim yang seperti kandang manuk itu, ya, yang seperti kurungan manuk, di belakangnya luas. Nanti ada tempat khusus di situ. Ya, ada tempat khusus. Silakan sholat bisa cari tempat yang longgar. Sholatnya sendiri-sendiri. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian yang kedua Qul huwallah. Sudah paham? Setelah itu minum air zam-zam. Ya. Setelah minum air zam-zam menuju ke tempat sa'i. Kemana dulu? Ke sofa. Baca doanya apa? Inna sofa wal marwata min sya'atillah, dan seterusnya. Lalu kita teruskan dengan berdoa menghadap ke. Tetapi ketika tadi Pak mengatakan itu doa tempat yang mustajabah, kita berdoa di situ akan sering diusir askar. Gak boleh, apalagi rombongan besar mandek neng kono, macet Bu nanti. Nah, nanti kita sambil geser sedikit, akhirnya pakai trik seperti itu. Nanti pasti akan ada yang diusir-usir ke tempat yang mana, dan jangan sampai misah. Jangan sampai misah dengan jamaah. Gitu ya. Kemudian selesai 7 kali sa'i adalah tahallul. Ya, kemudian tahallul berarti umroh selesai. Ketika umroh selesai, maka yang bapak-bapak bisa berpakaian biasa. Tetapi ibu-ibu yang berhalangan, yang belum ikut umroh, tetap tinggal di hotel, pastikan menjaga semua yang bisa dijaga dari larangan berpakaian ihram.
ya, wala rafasa wala fusuqa wala jidala, ya. Jadi silakan, tidak boleh gresulo, tidak boleh bicara jorok, tidak boleh apa. Kemudian jangan sampai membuka aurat. Nah, ingat kaki kita juga aurat. Berarti kalau membuka kaos kaki hanya di kamar yang khusus mahram. Nah, kamarnya nanti tolong kalau sampai biasanya dulu itu yang perempuan 1 regu. Nah, kalau kemarin terjadi sampai seperti itu, monggo diusahakan bagaimana supaya satu kamar bisa perempuan semua. Jangan sampai ada laki-laki dan perempuan kumpul satu kamar. Ya, atau saya juga bingung. Terus saya dengan istri saya bagaimana? Nah, jadi nanti Pak Sarek ya, Pak Ketua PCM, nanti tetap kalau meskipun kamarnya terpisah.